Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton ini adalah waktu terbaik kamu dapat pesan ini ya. Libra kalau nggak salah dapat ini di tempat yang sama. Apakah kamu terhubung sama Libra atau kamu punya Libra di natal chart kamu? Oke, mari kita bahas. Ini adalah ini tema besarnya adalah melakukan sesuatu berulang-ulang gitu ya. Atau ini bisa berbicara yang pertama melakukan sesuatu berulang-ulang untuk mencapai satu titik tertentu. Misalnya kayak olahraga untuk supaya lebih sehat atau menurunkan berat badan gitu ya. Walaupun tidak nyaman kamu konsisten lakukan, atau bisa juga ini berbicara tentang ada konflik, ada argumen gitu dalam situasi tertentu dengan orang-orang tertentu. Tapi yang menariknya adalah blessing kamu ini adalah sun di deck ini. Sun itu indikator segala sesuatu yang positif mau datang di hidup kamu, dan bisa berbicara juga jika ada hal-hal yang mungkin terasa gelap, terasa samar atau enggak kelihatan gitu, akan terlihat ya. Yang tadinya samar akan terlihat dengan jelas, yang tadinya tersembunyi akan terungkap. Yang menjadi tantangan kamu adalah ini sesuatu yang berbicara tentang segala sesuatu itu butuh proses. Ada proses untuk mencapai titik tertentu, ada proses untuk evolusi jiwa kamu, ada proses untuk pendewasaan. Segala sesuatu itu ada waktunya. Ini berhubungan dengan spiritualitas juga, dan bisa berbicara gini, ada sesuatu yang apa ya, yang pure gitu, yang pure yang butuh kamu lihat tentang situasi ini, atau nanti kamu baru bisa lihat seiring berjalannya waktu ya. Advice-nya buat kamu. Ini berbicara pertama tentang sebuah akhir, sesuatu hal yang berakhir tidak terduga, atau bisa berbicara juga gini, ingat apa yang kamu mau, ingat goals kamu, karena menuju ke situ kan butuh proses ya. Tapi ketika kamu konsisten, kamu komitmen, kamu akan menuai apapun itu. Karena di sini aku melihat ada kamu yang konsisten melakukan sesuatu, dan kalau kamu misalnya tetap konsisten gitu, tetap berintegritas, tetap berkomitmen pada diri kamu, dan kamu akan menuai apapun itu yang sedang kamu kerjakan, kamu bangun. Karena lihat ya, ini kartu berbicara tentang perpindahan, pergerakan, transformasi, momentum, progresi yang kamu mau. Bisa berpindah tempat, berpindah pekerjaan, pindah negara, pindah lokasi, atau berpindah chapter hidup kamu ya. Chapter hidup kamu yang sebelumnya ditutup, kamu masukin satu chapter yang baru. Ya, ini kartu ini berbicara seperti itu. Kayaknya lebih kepada problemnya adalah apakah kamu mau sabar berproses atau enggak ya. Karena kayak yang tadi aku bilang ada sesuatu yang pure di sini, kayak itu pure, sesuatu yang penting buat kamu, sesuatu yang memanggil dari hati kamu ya. Tapi kadang kan kita semua nggak semuanya punya punya apa ya, punya kesabaran untuk berproses ya. Wajar sih, namanya juga manusia ya kan. Ada sesuatu yang samar nih. Magician. Yang tadi aku bilang, ini ada the moon. Ya, the moon itu kan aku bilang sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak terlihat seperti keadaannya seperti itu. Jadi kayak ada sesuatu yang agak tersembunyi nih, yang mungkin seiring berjalannya waktu baru kita bisa lihat, atau nanti pada waktunya semesta tunjukkan. Dan juga gini, the moon itu kayak ada kekuatan di balik layar, intervensi semesta untuk kebaikan kamu ya. Di sini tuh ini berbicara tentang komitmen, tentang sesuatu yang sifatnya tradisional ya, udah berlangsung lama gitu. Mungkin ini sebuah reminder buat kamu, hanya karena suatu hal udah berlangsung lama bukan berarti kamu nggak bisa melakukan sesuatu hal yang berbeda ya. Lalu nih, ini emperor, menjadi pemimpin di hidup kamu, taking control of your life, bergerak fokus menuju apapun yang kamu mau. 4 king jadi 1. Jadi gini, ketika kamu mau sesuatu hal gitu ya, kamu fokus ke situ, apapun caranya aku akan sampai ke situ. Apalagi di sini ada energi magician. Kayak kamu dengan emperor di sini ya, kayak kamu udah cukup paham gitu ya, bahwa pikiran dan hati kita itu penting ketika kita mau manifest sesuatu, ketika kita mau menuju hal-hal tertentu di hidup kita. Dan gini, dengan justice di sini ya, kayak aku melihat tabur tuai, mungkin ada karma juga. Semoga itu bukan kamu ya. Semoga kamu yang kamu lakukan itu yang baik-baik aja. Jadi kamu menuai yang baik-baik aja. Semoga kamu gak melakukan sesuatu yang tidak baik pada orang lain ya.
Supaya apa? Kamu bisa melihat, kamu bisa menuai apapun itu yang sedang kamu bangun selama ini, yang kamu lakukan dengan telaten, konsistensi, dengan sabar, kamu bisa melihat untuk menuai hasilnya. Karena di sini ada magician, manifestasi. Ketika hati dan pikiran sinkron, kamu bisa memindahkan gunung, kamu bisa melihat apapun yang kamu mau wujudkan terwujud di realita kamu. Yang penting adalah mentalitas sih. Mentalitas Four of Cups ini kan berbicara kebosanan, apatis, merasa keadaan gitu-gitu aja. Tapi di deck ini ya dia melihat gitu bahwa semesta mau ngasih Ace of Cups sama dia, hati yang baru, pemulihan hati juga bisa gitu ya, perjalanan spiritual yang baru juga bisa gitu. Cuman masalah perspektif, masalah mentalitas, apakah mau fokus kepada Ace of Cups ini atau 3 gelas kosong yang ada di belakang sini ya. Problemnya Four of Cups itu ya begitu aja. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Sebagian dari kamu ya mungkin gini, ini berhubungan dengan komitmen ya, karena Hierophant ini kan berbicara tentang komitmen yang serius. Hubungan kamu udah berlangsung lama, terus mungkin udah terlanjur nyaman. Sebenarnya kamu udah tahu kayak ada yang nggak pas nih dengan hubungan ini, tapi karena itu yang tadi udah terlanjur lama, udah terlanjur kayak apa ya, udah terbiasa gitu. Padahal kamu tahu ini kayaknya nggak bisa deh untuk jangka panjang. Yang tadi aku bilang, karena suatu hal udah terlanjur berlangsung lama, bukan berarti kamu nggak bisa melakukan sesuatu hal yang berbeda. Bukan berarti kamu nggak bisa memilih jalan yang baru gitu ya. Ini sebuah reminder buat kamu. Mungkin bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar ini. Dan jika kamu tahu nih kamu perlu melakukan hal tertentu, terutama ya yang berhubungan dengan komitmen ini, kamu tahu nih sebenarnya kamu perlu melakukan sesuatu, tapi kamu nggak lakukan, mungkin semesta akan intervensi gitu untuk membawa kamu keluar dari situasi itu. Nih lihat ya, divine intervention, intervensi semesta di balik layar. Yang tadi aku bilang, nih dengan demun di sini ada kekuatan di balik layar untuk kebaikan kamu. Mungkin kamu nggak bisa lihat itu sekarang. Mungkin caranya kamu nggak akan ngerti atau kamu pahamin sekarang, tapi ketika hal itu terjadi atau udah lewat, kamu baru paham akan hal itu ya. Ya nih, silahkan di pause kalau mau di pause. Apakah kamu percaya keajaiban? Kamu akan melihat keajaiban itu, terutama nih. Di sini ada the magician, magic. Kamu akan manifest apapun itu yang mau kamu manifest, terutama nih yang berhubungan dengan konsistensi kamu dan integritas kamu yang tadi aku udah sebutkan di awal ya. Oh, sebagian lagi, kalau misalnya konflik ini udah terasa berat buat kamu, bisa jadi juga intervensi semesta tuh dengan ini. Tadi mungkin aku udah bilang ya, ini selain berbicara tentang melakukan sesuatu hal dengan konsisten berulang-ulang, bisa juga ada konflik dengan situasi tertentu di hidup kamu. Tapi kalau misalnya udah gak baik buat kamu dan kamu gak tahu caranya keluar dari situasi itu, semesta akan tunjukin jalan ya buat kamu. Event ini tuh kayak berbicara sesuatu hal yang terjadi pada waktunya, mungkin pertemuan kamu dengan orang-orang tertentu, mungkin ini bisa juga manifestasi kamu, yang aku bilang selalu bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, divine timing, ini adalah waktunya, ini adalah tandanya buat kamu ya. Kalau kamu bertanya kapan gitu, apa tandanya, ini tandanya buat kamu, momen ini. Make a wish, kayak kamu tau gak sih kalau di film-film tuh ada ketika ada bintang jatuh gitu, saatnya membuat permintaan, saatnya make a wish. Karena apa? Yang tadi aku bilang kayak ada momen magical gini di reading kamu ya, kayak ada sesuatu yang magic itu, ada keajaiban, waktunya kamu percaya lagi. Kalau misalnya karena ada energi four of cups ya, mungkin udah ada yang apatis, pesimis, atau kayak mulai aduh kapan nih ya gitu, ini waktunya kamu optimis lagi, percaya lagi bahwa kamu akan melihat itu apapun yang kamu mau wujudkan dalam realita kamu ya. Ingat, pikiran sama hati atau sinkron. Kamu harus bersikap seolah-olah kamu sudah punya itu ya. Kamu tau gak sih kalau di TikTok itu kayak ada tren yang namanya become delusional gitu, kayak kamu harus delusional gitu, kayak pura-pura dulu kamu punya apa yang kamu mau punya, pura-pura kamu berada di titik yang kamu mau, seperti itu. Nih, kalau mau di pause silahkan di pause, you'll make it to the top. Kamu akan sampai di puncak, apapun itu definisi puncak menurut kamu ya. Dan kamu kuat untuk menjalani ini semua, kamu bisa melewati proses ini semua, kamu punya semua sumber daya, kapasitas, kemampuan, kekuatan untuk melewatin ini semua. Dan lihat, banyak sekali konfirmasi yang positif dalam reading ini ya. Ini ada desan, sebuah konfirmasi yang positif, apapun itu, keadaan akan berprogres menjadi lebih baik. Make a wish, make a wish, make a wish, miracle.
Dan yang terakhir, you'll make it to the top. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.